Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhan syahra siyam wa syahra taubat walladzi anzala al-Qur'ana fihi biwasilatil malaikah alladzi anzala rahmata fis syahril mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية والمعنى والله أعلم بمراده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Matum yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Sholawat dan salam makrunatan bil ta'lim semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan senantiasa bersalawat kepada Rasul menjadikan wasilah kita untuk diangkat menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada syafaat satupun nanti di yaumil qiyamah selain syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa barangkali tinggal ngitung jari. Ya Bu, tinggal ngitung jari ya? Buat apa? Oh, puasa. Kita tinggal ngitung jari pinten mali nih gitu. Kayak patang dinten malih. Wonten sing telung dinten malih. Pinten gitu. Nah, telung dinten. Lebih cepat lebih baik kan gitu ya. Tapi insyaallah kapanpun itu yang penting Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Insyaallah Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Cuma nitip kalau beda nanti nentuin
Indonesia. Turun ke siapa? Ke Menteri Agama. Menteri Agama nanti mengeluarkan sidang isbat. Kita mau ikut di sana. Ustaz, saya mah punya ilmunya, silahkan. Kalau punya ilmunya sok mangga. Yang penting tidak usah improve, ya. Yang penting istiqomah menjalankannya. Giliran mulainya ikut, ujungnya pas lebarannya ikut yang cepat, itu yang tidak boleh, ya. Kita harus istiqomah. Kalau ikut A mulainya, maka ujungnya pun harus ikut A. Kalau ikut A mulainya, jangan ikut B. Itu namanya talfik dalam beragama. Artinya nanti susah dipertanggungjawabkannya. Yang lebih mengerikan lagi, ikut lebaran awal tidak sholat id, sholat idnya ikut lusanya. Ini yang berbahaya, gitu. Ya, Kang Ustaz Tahyudin gitu ya kita. Kadang-kadang hati-hati betul. Tapi insya Allah kita masih ada tokoh yang bisa dipanut, model Bapak Kiai Jalwani, model Bapak Kiai Almatum. Insya Allah kita ikut-ikut mereka. Insya Allah mereka senantiasa dalam manhajnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tumben pengajian malam ini banyak kan ini. Iya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, maka pengajian kita pun temanya tentang Ramadan. Mungkin kalau pengajian Al-Hikmah saya sudah ada menyampaikan bagian-bagian tertentu. Tapi kan yang harus diingatkan lagi itu bukan ibu-ibu saja, termasuk bapak-bapaknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang bulan Ramadan, banyak keutamaan, banyak fadilah yang Allah turunkan pada bulan Ramadan, yang itu sangat masyhur. Masyhur bagaimana Pak Julian? Masyhur dalam pengertian fadilahnya, keutamaannya dijelaskan dalam berbagai keterangan agama, baik yang tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keterangan agama yang mengatakan tentang keutamaan bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kalau hadis sudah muttafaq alaih, itu makna hadisnya derajatnya sahih. Kenapa? Karena berarti dia mutlak dan muqayyad, mengikat kita untuk dijalankan. Di mana Rasulullah katakan tentang keutamaan bulan Ramadan, kullu amalin ibnu Adam yudha'aful hasanat, kata Rasulullah, bi'asri amthaliha ila bisab'i mi'ati di'fin. Wa qala azza wa jalla ila as-sawm fa innahu li wa ana ajjibi. Ngertos kota? Allah melalui Rasulnya katakan ini dalam hadis, kullu amalin ibnu Adam, setiap amal anak Adam. Siapa anak Adam? Ya kita manusia. Kullu amalin ibnu Adam, kata Rasulullah, yudha'aful hasanah, akan dilipat gandakan kebaikannya, kata Rasulullah, bi'asri amthaliha, dengan 10 kali lipatan perbuatan tersebut. Bahkan dilanjut oleh Rasulullah, illa bisab'i mi'ati di'fin, bahkan kebaikan kita sebagai makhluk Allah, keturunan anak Adam, kebaikannya itu akan dilipatkan juga sampai kepada 700 kali lipat. Bisab'i mi'ati di'fin, itu adalah amaliyah kita di hadapan Allah
muncul bagi kita, Ustaz, kalau gitu puasa mah nggak dibalas dengan pahala yang begitu banyaknya, nggak 10 kali lipat, nggak 700 kali lipat. Bukan, tetapi pahala puasa akan dilipatkan oleh Allah melebihi 10 kali lipat, bahkan melebihi 700 kali lipat di hadapan Allah. Kenapa demikian? Fa innahu, maka sesungguhnya as-saumu li, kata Allah, Allah yang mengatakan puasa itu untukku, wa anna ajibihi, dan aku yang akan membalasnya langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya tentang bagaimana keutamaan puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Apakah itu? Saya lupa lagi. Apakah hadis itu? Man shoma ramadhana imanan. Nah, itu maksud saya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu sangat jelas Allah katakan oleh Rasul. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira, maka Allah akan mengampuni yasman orang yang berpuasa tadi min dambihi ma taqaddam. Allah akan mengampuni dosa manusia tersebut, dosa-dosa yang sudah lalu. Ini berkah dari puasa Ramadan. Makanya wajar kalau kita sering berdoa kepada Allah, berharap kita disampaikan pada bulan Ramadan. Karena apa? Begitu banyak fadilah dan keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Bahkan bukankah di bulan Ramadan Allah naskan dalam firman-Nya Quran surat Al-Qadar bahwa ada satu malam di bulan Ramadan itu yang namanya apa? Lailatul Qadar, di mana pada malam itu utamanya, fadilahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Coba dihitung, Bu, Pak, kalau 1000 bulan itu berapa tahun itu? Pak, kalau 1000 bulan berapa tahun itu, Kang Bo? Semono pokoknya malam. Nggih. Semongko lah pokoknya mah. Dihitung kena bakte kalkulator kayak gitu. Nggih, RT. Masya Allah. Lamun di total itu wenten 83 tahun nih. Paling usia kula sedanten paling kata pinten usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Ini malam Lailatul Qadar sebanyak 83 tahun kalau kita jumlahkan dalam usia kita. Khairun min alfi syahrin, lebih baik pada 1000 bulan. Tapi kadang-kadang awas, kitanya jangan salah kaprah. Lailatul Qadar nantinya jadi Lailatul Qadar. Gimana? Lailatul Qadarnya nongkoni Lailatul Qadar diintipnya pripun Pak Hujan CP Kiai, CP Ustaz singarane Lailatul Qadar mah CP-ne tanggal sing ganjil. Makanya ulama tanggal selikur tempeni betikaf
Tayo nunggu-nunggu yang ganjil. Coba kalau kita nyepulkan saja. Rasulullah SAW katakan dalam keterangannya, apabila sudah mencapai 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Rasul sudah mulai mengikatkan ikat pinggangnya kencang-kencang. Apa maknanya? Makannya sudah semakin dikurangi karena identik biasanya orang banyak makan ngantukan. Kalau sudah ngantuk, zikrullahnya akan hilang. Ya, maknanya. Maka harusnya dipulkan saja dari tanggal 21 sampai terakhir. Bukankah Rasul katakan 10 hari pertama itu adalah rahmatun, 10 hari keduanya maghfirah, 10 hari ketiganya itqun minan nar. 10 hari pertama Allah turunkan rahmat, 10 hari kedua Allah turunkan maghfirah atau ampunan, 10 hari ketiga bagi orang yang berpuasa, maka Allah katakan itqun minan nar. Semua manusia yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban, maka Allah akan lepaskan dari berbagai macam api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Awas, hati-hati. Saya kadang-kadang suka supervisi karena kerjaan kebetulan sebagai penyuluh penerangan agama diperintahkan untuk supervisi sama atasan. Coba melihat maraknya keberagaman umat Islam di kota Cilegon. Sekali-kali jalan-jalan kamu ke Masjid Agung, jalan-jalan bulan Ramadan, barang nyampe beneran tanggal liburan itu patah sing itikaf. Tapi itikaf membakta termos, membakta bantal, bertumpang tidur hati-hati. Apa yang harus kita lakukan ketika menunggu Lailatul Qadar? Banyak zikrullah, utamanya adalah membaca Al-Qur'anul Karim dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di antara keutamaan-keutamaan. Tentu banyak sekali. Banyak fadilah dan keutamaan yang Allah satir, yang Allah catat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang Syekh Abdurrahman Al-Thawfi Al-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Nuzatil Majalis bahwa di bulan Ramadan itu setidaknya Allah menurunkan 5 keutamaan. Keutamaan pertama, keutamaan diturunkan di bulan Ramadan adalah maghfirah dari Allah, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa ampunan itu ditujukan? Lil muqarrabin. Allah turunkan. Allah akan menurunkan ampunan bagi orang-orang yang mau bertaubat di bulan Ramadan. Lalu kata Asy-Syafi'i pun dikatakan di bulan Ramadan Allah menurunkan keridhoannya. Allah menurunkan ridwan Allah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Lil muqarrabin, bagi orang-orang yang mau melakukan pendekatan diri kepada Allah melalui amaliyah dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kadang-kadang kalau anak-anak muda tuh kalau ditanya, "Teng kenapa sih Dane? Turu bae puasa nih." Ustaz, kan Ramadan. Yang namanya Ramadan mana umusoimu ibadatun wasumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa dhanbuhu maghfurun. Mentang-mentang bulan Ramadan naumus shaimu wa ibadatun, puasanya bulan Ramadan itu ibadah, turu bae sedina jemput. Bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena Allah katakan ridwanullah, keriduan Allah akan diturunkan di bulan Ramadan lil muqarrabin, bagi orang-orang yang mau melakukan amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Pertimbangannya begini, daripada ngomong yang tidak jelas lebih baik tidur, tetapi daripada tidur lebih baik amaliyah ibadah. Banyak keutamaan di bulan Ramadan,
di mana Allah menyediakan ampunan, di mana Allah menyediakan juga rahmat, dan Allah menyediakan pembebasan manusia dari siksa berbagai macam api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan ampunan, rahmat dan maghfirah dari Allah di bulan Ramadan, sebagaimana Allah katakan melalui Rasulnya dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Muncul pertanyaan bagi kita, Pak Ustaz, bagaimana caranya agar saya mendapatkan ampunan di hadapan Allah, agar saya mendapatkan rahmat di hadapan Allah, agar saya dibebaskan itqun minan nar ya Allah Subhanahu wa taala, berkah dari puasa Ramadan? Maka menurut para ulama setidaknya ada beberapa amaliyah, beberapa akhlak, beberapa perbuatan yang harus kita lakukan dalam menghadapi bulan Ramadan, dalam mengisi bulan Ramadan, dalam menjalani bulan Ramadan, agar puasa Ramadan kita menjadi wasilah untuk dibebaskannya kita dari api neraka. Apa? Yang pertama, al-i'dad bi ulumi Ramadan. Pak, Bu, beres, beres, beresan, lanjut, biarin capek. Tanya ke Kang Haji, kalau lagi ngaji yang capek siapa? Yang Pak Ustadznya. Masya Allah. Nah, yang pertama, agar ibadah Ramadan kita akan menjadi wasilah itqun minan nar, agar menjadi wasilah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang pertama al-i'dad bi ulumi Ramadan. Apa artinya? Mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kenapa demikian? Karena Rasul katakan, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un ilal aqsa wal ju'. Pak, Masya Allah, kalau kita ngedengar hadis ini, kita jadi muhasabah. Kita seumur hidup pernah puasa sebanyak 50 kali. Apakah 50 kali puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ya. Karena Rasul katakan, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya, dari puasa yang mereka kerjakan, illal atsa wal ju', kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Na'udzu billahi summa na'udzu billahi min dzalik. Jangan sampai puasa kita kerjakan dari mulai pagi sampai sore, ternyata tidak menghasilkan apa-apa di hadapan Allah. Kita cuma menahan lapar dan haus saja. Ustaz, yang seperti apa yang begitu itu tadi? Tidak mendapatkan apa-apa karena dia tidak mempersiapkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ketika berbicara tentang ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan, setidaknya yang sangat prinsip, yang sangat dasar, yang pertama kita harus tahu syarat sah dan rukun
menghapuskan pahala puasa. Itu adalah ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan yang kalau kita tidak pahami, tidak menutup kemungkinan puasa kita hanya mendapat lapar dan haus saja. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Saya mau tanya, boleh? Boleh nggak saya mau tanya? Udah tenang aja, salah juga ya. Ini mah bukan ujian nasional. Salah juga nggak apa-apa. Kalau rukun puasa ada berapa? Sok diingat-ingat bengen lagi sekolah madrasah ibtidaiyah. Wenten pinten dari rukun puasa. Alhamdulillah di sini mana tawadu semuanya. Ditanya juga biarin be Pak Haji Ujang yang ngomong. Kalau Pak Haji Ujang yang ketinggalan nanti ada Kiai Mulmatum katanya gitu dah. Aku dari sini mas sharing, bahasanya tuker, ngobrol saja. Ada berapa rukun puasa coba? Padahal yang namanya rukun itu kalau itu tidak dilakukan maka ibadahnya akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rukun itu adalah satu saja lepas dari ibadah kita, maka habis ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang rukun puasa memang banyak, tetapi dalam mazhab Syafi'iyah minimal ada 2 hal. Itu rukun puasa. Ya, memang ada yang 4, ada. Beda antara syarat wajib dengan rukun, ya. Ini kita bicara di rukun puasa. Apa yang menjadi rukun puasa? Yang pertama adalah niat. Ini harus betul-betul jaga oleh kita, ya. Harus betul-betul dijaga. Karena puasa tanpa niat batalat, maka akan batal puasanya di hadapan Allah. Yang benar Ustaz, Rasul katakan, innamal a'malu bin niat. Suatu perbuatan itu tergantung niatnya. Ya, ini maknanya. Lalu kemudian itu ya, yang pertama rukun puasa itu adalah niat. Kapan coba waktunya niat puasa? Halo? Ini kayaknya. Halo? Kapan niat puasa? Niat puasa menurut para ulama ada 2. Pertama puasa wajib, kedua puasa sunnah. Kalau puasa wajib maka mutlak dilakukannya harus sebelum terbit fajar. Kapan terbit fajar? Kalau di kita umumnya adalah saat imsak. Maka kalau kita tidak berniat setelah imsak, masuk dalam kategori hadis kam min shaimin laisa lahu jazaa'un min siyamihi illa al-'atsa wal ju'. Na'udzubillah. Maka ikhtiar kita dengan niat kita. Pak Haji Ujang, yang betul itu kalau tanpa niat itu tidak sah puasanya. Rasul katakan dalam hadisnya Ibu, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwasanya kalau puasanya puasa wajib, Rasulullah katakan malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah. Artinya malam yubayyitis siyam, barang siapa orang yang tidak tabyid, ya. Tabyid itu adalah meniatkan, i'tiqad di dalam hati bahwa dia akan berniat puasa qoblal fajri, sebelum muncul fajar atau sebelum imsak, fala siyama, maka tidak termasuk pada kategori orang-orang yang mengerjakan puasa. Hati-hati. Makanya lebih baik ikhtiar kita, kehati-hatian kita. Ustaz, sama enggak antara niat dengan lafaz niat? Beda ya.
Kalau niat itu di hatinya udah ajem, saya besok puasa lillahi ta'ala, itu di hati. Kalau talaput, melapatkan, mana yang melapatkan tuh? Suka yang melapatkan niat puasa gimana? Nawaitu sauma ghadin an adai farti syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu talaput, itu lapar. Niatnya ajem kita di hati, besok saya puasa. Ya. Nah, kalau kita tidak tabyid tadi, tidak berniat sebelum fajar, maka puasa kita tidak sah menurut keterangan hadis tersebut. Bagaimana kalau puasanya puasa sunnah? Kalau puasa sunnah boleh. Misalkan ibu-ibu nih, kebanyakan kan biasanya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu biasanya kalau bapaknya pergi kerja, mau ke laut, ke tani, kemana, bapaknya tidak ada. Anak-anaknya udah pergi ke sekolah, di rumah malas masak, Bu. Ibu dari pagi belum nyuapin apa-apa, belum minum, belum apa, sampai jam 11. Malas masak. Sudah, saya mau puasa saja, tapi puasa sunnah. Itu boleh berniat puasa saat itu. Qoblal jawab, pas sebelum matahari di atas ubun-ubun kita. Kalau sudah zuhur ke atas sudah tidak boleh. Sebelum zuhur niat puasa sunnah dengan tidak niat qoblal fajri tidak apa-apa. Berbeda kalau puasanya itu puasa wajib. Wenten sing ayo ditaken katuran. Lanjut ya. Nih di sini. Lalu kemudian Pak Haji Ujang, apa boleh enggak niat puasa itu digabung? Digabungnya bagaimana, Bu? Misalkan digabungnya itu kan sekarang kalau satu mas saya suka lupa niat puasa tuh tiap malam nawaitu shauma ghadin ada ifati syahri ramadhana hati hisanatu lillahi ta'ala, sejak ingsun niat puasa karena Allah lillahi ta'ala. Itu terus kadang-kadang khawatir kelewat, maka menurut para ulama boleh di awal Ramadan kita berniat untuk 1 bulan. Yang mana itu talaputnya, dilapatkannya? Ini teh benar-benar lupa atau nyoba Ustaz? Insya Allah. Nih yang 1 bulannya nih, khawatir lupa ya. Khawatir lupa yang 1 bulannya. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi. Aman itu. Kita 1 bulan sudah. Tapi jangan ngandelin itu saja. Terus aja tiap malam juga niat. Itu mah untuk menambal niat kita yang terlewat. Coba yuk. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi. Ustaz, saya mah nggak bisa pakai bahasa Arab mah. Ya udah pakai Jawa nggak apa-apa. Maka pakai bahasa Indonesia sok mangga. Pakai bahasa apa? Yang penting kita ajamkan di dalam hati. Karena innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Suatu perbuatan itu tergantung niatnya. Ya, itu. Ya, jadi itu tadi yang harus kita jaga betul-betul rukun puasanya. Yang pertama adalah niatnya, harus dipelihara. Makanya biar aman, sehabis tarawih langsung kita niat, ya, agar kita selamat puasanya insya Allah. Lalu rukun yang kedua dari ilmu yang berkaitan dengan rukun puasa itu adalah setelah tadi niat, yang keduanya al-imsaku. Al-imsak itu apa, Ustaz? Imsak itu menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Tapi harus dicatat, Pak. Tadi kan al-imsak itu menahan diri dari apa? Hal-hal yang membatalkan. Nanti kita bicara yang membatalkan. Yang membatalkan itu minimal ada 3. Yang pertama
itu membatalkan puasa. Artinya puasa kita batal, tetapi ada yang membatalkan pahala puasa kita. Puasa kita hapus, puasanya sah sampai sore, tetapi pahalanya hilang. Apa Ustaz? Khamsatu asya'a tuhbitus shaum, aitu betilu sawabah. Ada 5 hal yang akan menghapuskan pahala puasa kita. Yang pertama kata Rasulullah, al-kidbu, berbohong. Bohong kecil, bohong besar. Ibu-ibunya ke bapak, Pak, uang belanja sampun telas ke. Padahal bapak di dompetnya masih kata niku. Picise CP bapana pugu geba di dompet bapak ge lagi kosong. Padahal masih kebek di dompetnya. Nitu lalu lagi berpuasa terhapus pahala puasanya. Seren. Kita menyampaikan doang gitu. Gitu. Seren gitu. Ya, kita menyampaikan doang. Al-kidbu, bohong besar, bohong kecil. Yang namanya bohong, puasanya sampai sore tetapi lapar saja dan haus dapatnya. Pahalanya tubtilu thawab, terhapus pahalanya. Bohong. Al-kidbu. Yang kedua al-ghibah. Apa itu ghibah? Ngumpat, membicarakan orang lain. Hapus pahala puasanya. Al-ghibah. Yang ketiganya an-namimah, mengadu domba. Ya, ngejelek-jelekin orang, yang satu ke sini, yang satu ke sini, yang satu begini. Ini hukumnya akan menghapuskan pahala puasa kita. Hadisnya itu sahih dan mutawatir, Pak. Diriwayatkan kurang lebih oleh 5 ahli hadis. Kalau derajat hadis sudah sahih dan mutawatir, artinya itu sudah mutlak dan muqayyad. Kalau begitu Rasulullah katakan, maka itu sudah menjadi kewajiban untuk kita jalankan. Al-kidbu wal ghibah wan namimah wa yaminul gumus. Ini yang keempat. Bersumpah dengan sumpah palsu. Bapaknya datang jam 12 malam barang ditakoni padahal tas anak wambuh tas di malah. Sukana pokoknya. Pak, kok pulangnya malam-malam amat sih? Buku gebu tas lembur ning proyeknya. Padahal dari mana emang nggak tahu. Maka itu si ibunya nggak percaya. Bapak sampai billahi tallahi wallahi saya itu habis lembur dari proyek. Padahal habis dari mana-mana bukan tidak dari proyek. Maka itu masuk dalam kategori yaminul gumus, sumpah palsu. Akan menghapuskan pahala puasa kita. Naudzubillah. Yang kelimanya wan nadru bisyahwat. Puasanya sampai sore, cuman pahalanya tidak dapat. Apa yang kelimanya? Wan nadru bisyahwat. Melihat lawan jenis dengan syahwat. Ustaz, itunya dengan suami istri. Betul, suami istri itu Pak, bukan dengan orang lain, bukan. Suami istri. Ya. Isi baju jang bagalak amat. Ini hadisnya. Bagaimana emang begini adanya? Ya. Tubtilus saum, ayat tubtilus sawabah. Hapus pahala puasanya. Ya. Apa yang kalimanya? An-nadru bisyahwat, melihat lawan jenis dengan syahwat. Ya Allah, mah iku bikin anu misalkan dalam keadaan puasa, maka itu menurut hadis tersebut hilang pahala puasanya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Jadi yang pertama al-i'dad bi ulumir Ramadan. Kita harus mempersiapkan diri dengan ilmu, dengan pemahaman yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yang salah satunya adalah tentang rukun puasa. Rukun puasa minimal ada 2. Yang pertama niat dilakukan sebaiknya qoblal fajr, dan itu utamanya yakni sebelum fajar.
Satu. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan setelah rukun puasa adalah mubtilatus shaum, yakni ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada berapa, Bu? Ustaz ngomongin baik, harus ditakon mali, harap ngejawab kerok, kita nekian, dijawab premen, orang dijawab premen, dijawab bukan salah, begini ya. Masya Allah. Kata, ya, tetapi ulama menggolongkannya ke dalam 3 hal ini. Yang pertama akla wa syurba, makan dan minum. Yang kedua al-jima. Yang ketiganya adalah lepasnya syarat sah dan syarat wajib puasa. Maka ini akan batal dengan 3 hal. Puasa kita akan batal dengan 3 hal. Yang pertama al-akla wal syurb, yakni makan dan minum. Ya. Ini yang pertama. Makan dan minum akan membatalkan puasa. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan yang membatalkan puasa dari makan dan minum itu ma wasala amdan ilal jauh. Ma wasala amdan ilal jauh. Sesuatu yang disengaja masuk ke dalam perut, maka itu akan membatalkan puasa. Ustaz, bagaimana kalau batu segede gunung? Kalau masuk dipaksa, disengaja, batal puasanya. Itu maknanya ma wasala amdan ilal jauh. Sesuatu yang masuk ke dalam perut, maka itu akan membatalkan puasa kita. Disengaja itu masuknya. Kalau lupa bagaimana, Pak? Pak, kalau lupa batal nggak, Pak? Batal kalau lupa mah, ya. Malah ada ini pertanyaan bercanda dari saya yang membatalkan puasa itu. Begini, ada pertanyaan. Kalau makan 1 piring membatalkan puasa enggak, Pak? Hah? Batal nggih? Ada cepek kula mah boten. Mangan sepiring batal lah. Nggih gua jadinya. Ari mangan sepiring mah sing batal mah suapan pertama, maka sing sepiringnya mah kenyang niku. Jadi membatalkan mah 1 suapan niku. Nah, itu kalau disengaja, kalau lupa tidak membatalkan puasa sama sekali. Ya, itu maknanya. Yang pertama, ya. Kalau lupa tidak batal kalau lupa, ya. Tapi ada lagi. Nah, cuma hari lupa-lupaan mah, lupa ingat ya. Itu mau mempermainkan hukum Allah. Ketika orang sudah mempermainkan hukum Allah, maka laknat Allah akan Allah timpakan kepadanya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Muncul pertanyaan, kadang-kadang sering di bulan puasa itu sering banyak pertanyaan. Pak Ustadz, saya wudhu. Kalau wudhu kan ada sunnahnya itu istinshaq ya. Apa itu istinshaq itu? Memasukkan air ke dalam hidung di siang hari, boleh tidak? Boleh, ya. Itu boleh. Atau siapa tahu ibu sering memegang sunnah Rasulullah dengan senantiasa berkayu erok atau berkayu susur. Siang sih, kalau kan itu sunnah Rasul. Padahal tuh sholat dulu, sebelum sholat kita pakai susur dulu misalkan, ya, pakai susur boleh tidak? Boleh, itu tidak apa-apa. Walaupun kata Imam Asy-Syafi'i itu karohah maksudnya. Apa? Makruh. Ya, itu karohah, hukumnya makruh. Itu kalau bersiwak, ya, gosok gigi, kumur-kumur, istinshaq, ya, lebih baik dihindarkan saja daripada kita tidak mampu untuk menjaganya, khawatir masuk ke dalam kerongkongan kita. Ada lagi si ibu-ibu, misalkan kalau lagi masak, ibu-ibu kadang-kadang kan kalau lagi masak tuh, biar ini teh pas boten ya gulane, ini kita pas boten ya garamnya boten ya, nggih, boleh dicicip kan? Hah? Antum boten Pak? Yo, antum
istinqaq tadi, ya, istinsaq tadi sama dengan kita menghirup air ketika wudu, maka diperbolehkan. Yang penting mampu menjaganya, jangan sampai lewat ke tenggorokan. Wih enak sih dielek lagi elek apa? Iya, aja dielek, dijilat. Oh, wis pas, langsung ludahkan lagi bersama ludahnya, jangan dielek, itu mah keenakan. Batal niku mah, boten antu, ya. Nah, niku, ya Bu ya, boten apa-apa, sing penting mampu menjaganya. Kitanya ikhtiar mampu enggak? Hati-hatinya. Tapi kalau khawatir ibadah kita itu lebih baik kita hindarkan. Itu maknanya. Dalam beragama itu begitu. Ada lagi nih, di sini ada pengantin baru enggak? Wenten boten. Oh, kata lagi wenten pengantin lawas doang bikin. Nggih. Layari kula sering kula sampaikan karena ini kadang-kadang yang berkaitan dengan ibadah puasa yang memang kalau tidak disertai dengan ilmu bahaya. Kadang-kadang ya. Ya walaupun ulama jumhur mengatakan begini, ada orang sakit kebetulan punya anaknya dokter sama perawat ada lengkap di rumah, lagi lemes jam 12 dipanggil be anaknya, teng merene sih bapaknya yang puasa lemes terus ayo nah aku bapaknya coba si bapaknya diinfus kan, kalau diinfus tuh loh ditusukkan seger ya, batal boten niku puasanya. Batal. Awas ya, pegang ya. Niku batal. Kenapa? Karena kalau infus itu zat makanan. Ma wasala amdan ilal jauh. Sesuatu yang masuk ke dalam perut, maka itu membatalkan disengaja. Maka jumhur mengatakan itu batal. Beda lagi kasusnya. Misalkan ada pengantin baru malam Jumat. Nanti apa hubungannya pengantin baru saya Jumat gitu? Nggih, wenten pengantin. Waduh, sampun jam 9:30 nih. Bukan apa-apa ya. Pengajian terakhir di bulan ini ya. Mungkin masih kapan nih? Sekitar kok. Masya Allah. Tegang pun di wau niku kula. Oh, wenten mali pengantin baru di malam Jumat. Niki pengantin baru malam Jumat hubungannya wis pada tua wis paham. Nggih. Kang kula ayunnya mungkin bengi langgisi, tapi ingat waduh belum siap ini punya anak. Ya kan? Belum siap punya anak. Biasanya di apa kan? Ditusuk KB, ditusuk KB kan ge. Waduh Kang sedurung buka ge, yuk kita ke bidan pun yang joblin. Si Ustaz pengalaman. Iya, pengalaman emang apa Pak? Benar ya. Nah, apa itu boleh tidak? Kan tadi katanya kalau diinfus mah boleh. Tidak boleh, batal. Kalau sekarang kalau itu boleh tidak? Ayo, sire. Tidak? Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Nah, ada ulama yang mengatakan bahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu membolehkan kalau untuk KB. Ya, tetapi lagi-lagi untuk ikhtiar, untuk hati-hati ibadah kita yang hubungi baik sih ning bidane. Koten ya, mungkin baik kok atas buka untuk hati-hati kita dalam beribadah karena tadi ada ikhtilaf, ada boleh, ada tidak, ada boleh, ada tidak. Memangnya bidane tutup tangkune kan tidak, makanya tunggu nanti saja. Ini diantara persoalan ma wasola amdan ilal jauh, sesuatu yang akan masuk ke dalam perut. Kadang-kadang Masya Allah, kalau ini tidak disertai dengan ilmunya, kamin so'imin laisa lahu jazaa'un ila al-'atsa wal ju'. Berapa banyak orang
Yang membatalkan puasa adalah akla wa syurba, yakni makan dan minum, dalam pengertian sesuatu yang masuk ke dalam perut dengan disengaja. Makanya ibu, orang-orang zuhud, orang-orang waro, orang-orang yang betul-betul dalam menjalankan agamanya, hati-hati betul ketika puasa itu. Bahkan kalau habis sahur kan kadang-kadang sudah kebiasaan ya, habis sahur kan perutnya kenyang, dah siang mah susah, kadang-kadang teh apa? Buang air besar. Nah, orang zuhud, orang hati-hati dalam beribadah, terutama dalam berpuasa, mereka tidak melakukan buang air besar setelah setelah fajar. Kenapa? Nanti kan turun, ya kan? Kepotong tuh, ada ujungnya, ketarik lagi ke dalam. Maka kalau kata mereka, ini kurang ihtiyat kalau kita dijalankan. Hati-hati, ya. Atau lagi itu bapak, ibu-ibu misalkan, hati-hati nih ya. Lagi puasa nih, wanas, derbebetan di rumahnya, bak mandi di kamar mandi niku, tempat golongan misalkan. Oh, dia sini banyu, tuh dia sini banyu, kebek, celup dengan celup, ya. Kita nih ngadem, pengen niku, banyu semengkeke. Barang itu dia pengen buang, itu gas, ya, buang angin, belak-bak tuh. Kau tentang suaranya? Nggih, koten. Belak-bak tuh. Set, ada yang ketarik, maka orang yang betul-betul hati-hati menjaga sampai sebatas itu. Apa artinya? Ustaz, boleh tidak kalau begitu? Boleh, berhenti silakan, tetapi yang penting mampu menjaganya. Lanjut, koten. Lanjut. 1, akhlak wasyurba, makan dan minum. Yang kedua, yang membatalkan puasa kita, kalau ini kita tidak pahami, tidak menutup kemungkinan puasa kita cuma dapat lapar dan dahaga saja. Apa yang membatalkan puasa itu? Al-jima. Nih Bu, udah ini mah hukum, walaupun terkesan pornografi juga nggak apa-apa, harus disampaikan. Ini hukum. Kadang-kadang kita nahan lapar, mana haus, 40 hari tak kuat. 40 hari nunggu ikut kok, berkuat kita kadang-kadang. Ya, maka dikatakan di sini yang membatalkan puasa itu yang kedua al-jima, yakni melakukan hubungan suami dan istri di siang hari pada bulan Ramadan. Wong tadi melihat saja dengan syahwat batal pahala puasanya. Maka ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka hukumnya haram dan ada hukum yang berkelanjutan di dalamnya. Hati-hati betul. Makanya saya tadi tanya, ada pengantin baru enggak? Alhamdulillah kalau bukan benten mah. Wong masa we ada umur 40 tahun masih mengkono. Nggih kan? Nah ini Ustaz, emang apa? Hukumnya haram melakukan hubungan suami istri di siang hari. Bahkan akan memunculkan efek hukum. Yang pertama, yang bersangkutan harus imsak. Imsak apa Ustaz? Dia harus menahan diri sampai nanti sore, puasa seperti orang lain puasa, tetapi dianggap tidak puasa, maka dia harus mengkodok di waktu yang lain. Yang kedua, dia harus membayar kifarah. Ini Pak, hati-hati makanya. Jauh Ustaz rapi-rapi gitu, sing ngenai mangan gitu, sing ngenai picis gitu. Masa orang oleh dedepotan antuk, sabar. Nanti malam setelah buka silahkan rebuk-bok juga. Iya, yang tidak diperbolehkan itu di siang hari dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Ustaz, yuk kita muhasabah. Mungkin hari sekarang mah enggak, 40
imsak jamnya jam 5:10 imsak. Barang itu kita masih begituan jam 5:15 maka itu sudah masuk hukum haram hukumnya dan dia harus membayar kifarat. Kifaratnya apa Ustaz? Kalau saya melakukan seperti itu, kifaratnya apa Pak? Kifarat yang pertama, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantinya atau mengkodoknya dengan 2 bulan puasa secara berturut-turut. Wah yosil gempor sila. Boro-boro 2 bulan terus-terusan, cing sebulan kebablasan. Ini cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya panjang kalau saya bacakan, tetapi dikatakan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya, barang siapa orang yang melakukan hubungan suami istri, ini suami dan istri Pak ya, bukan dengan yang lain. Suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari saat puasa, pengertiannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, maka dia harus bayar kifarat. Kifarat yang pertama 2 bulan puasa berturut-turut. Ustaz, bagaimana kalau saya nanti aja bulan Syawal sebulan, nanti bulan Rajab sebulan? Tidak bisa. Tidak bisa, harus berturut-turut. Sok muhasabah kita. Tidak usah izin. Lebih baik kita izin kepada Allah daripada kita izin terhadap manusia. Izin kepada Allah akan membawa rahmat di hadapan Allah. Ingat, neraka jahanam bukan diperuntukkan bagi orang kafir saja, tapi bagi orang Islam yang meninggal dengan membawa dosa di hadapan Allah. Kalau kita pernah melakukan itu, kalau belum ditaubati, maka itu akan terus dosanya ada, belum terhapus di hadapan Allah. Wah Ustaz, itu kifarat yang pertamanya. Kalau tidak mampu bagaimana? Kalau tidak mampu bayar kifarat dengan puasa 2 bulan berturut-turut, yakni dia harus memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang, 1 orangnya 1 mud atau 1 sok ukuran Arabia. 1 mud atau 1 sok itu menurut ulama di kita itu kurang lebih 576 gram. Ustaz kata amat dede emas dede lemon emas lah iya ke 576 gram pinten niku ya dede emas, tapi makanan pokok apa itu beras, berarti 576 gram kurang lebih 6 on. Saya sering sampaikan kalau 6 on 1 hari 60 fakir miskin yang harus kita beri, maka kalau 60 dikali 6 on, 6 kali 6 36, berarti masuk 36 kilo. Maka 1 hari kita diperintahkan untuk membayar kifarat dengan memberi makan fakir miskin sebanyak 36 kilo beras. Gali enteng Ustaz atau orang boten apa-apa lah kamu kurmali baik. Dosanya di hadapan Allah, bukan masalah gampangnya. Naudzubillah subhanahu billah ini dalik ya. Ada. Itu wajib kifarat dan wajib qadha. Dalam pengertian gini, maka 1 harinya itu harus diqadha kalau dia tidak 2 bulan berturut-turut, ya. Begitu maknanya. Jadi kan hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu ada yang wajib qadha, ada yang wajib fidyah, ada yang wajib qadha wajib fidyah, ada yang wajib qadha kifarat dan itu 4, ada 4. Qadha, fidyah, kifarat dan qadha. Bapak misalkan bulan kemarin istrinya lagi haid. Kalau bapak tidak mengingatkan istri sudah qadha atau belum, maka dosanya akan terlipat kepada bapaknya. Istrinya ya sama.
Maka itu kalau istrinya haid harus diqadha. Yang bagaimana yang harus qadha? Wajib fidyah. Kalau qadha juga wajib fidyah itu orang yang hamil, orang yang nyusui, itu dia kalau dia tidak puasa karena takut sama anaknya, khawatir sama anaknya, maka itu wajib qadha, wajib fidyah. Kalau cuma khawatir dengan dirinya, saya kalau puasa nggak kuat takut pingsan karena saya lagi hamil, tapi sayangnya nih yang takut pingsan, maka itu cuma wajib qadha saja. Bagaimana yang wajib fidyah? Orang sakit yang tidak mungkin sembuh lagi, maka itu dia wajib fidyah. Fidyahnya berapa? 1 sok atau 1 mud per hari. Ingat-ingat tuh, sok mangga. Kalau sekarang mah mungkin tidak. Jadi kita kembali bahwa yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah yang kedua, al-jima, yakni melakukan hubungan suami istri. Persoalan yang berkaitan dengan hubungan suami istri itu, 1, Ustaz, misalkan saya lupa melakukan hubungan suami istrinya, apakah ini wajib kifarat tidak kalau lupa? Hah? Tidak, Pak, kalau lupa mah. Cuma jadi persoalannya apa? Iya, wong lorowan lupa. Ya, itu mah mengada-ngada. Ya, mengada-ngada. Kembali, yang wajib kifarat dulu sebentar. Ustaz, kalau yang wajib kifarat itu yang siapa? Laki-laki atau perempuannya? Maka itu menurut jumhur untuk lebih utamanya adalah dua-duanya, laki-laki dan perempuannya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan cukup laki-lakinya saja. Ya, tetapi untuk ikhtiyat kita dua-duanya lakukan. Ya. Kalau lupa mah tidak jadi persoalan itu. Ya, kalau lupa mah tidak apa. Itu maknanya. Ya, itu. Lalu yang berhubungan lagi, Ustaz, begini kasusnya. Bagaimana? Misalkan jam 3 tuh bukbek bapak dan ibu. Bukbeknya ngerti ya Pak ya? Ngerti ya? Ya, melakukan hubungan suami istri. Ah, udah tuh belum mandi janabah kan kita. Belum mandi besar. Lalu kemudian sahur sudah sahur beres. Adzan tuh. Imsak, Allahu Akbar beres adzan. Sudah beres barang mau sholat, kita ingat, ya Allah, saya belum mandi janabah ini. Bagaimana itu hukumnya? Sah nggak puasanya? Nah, itu ya. Jadi harus betul-betul memahaminya. Kalau ada kasus seperti itu teruskan puasanya, tidak berdosa, itu sah puasanya tanpa ada hukum. Mananya begitu, ya. Kalau sedang junub tidak apa-apa. Maknanya seperti itu, ya. Pripun? Nah, niku ya. Ya. Artinya apa? Hukum Islam sudah seperti itu, melindungi umatnya agar puasanya tetap sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu menjaganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Ustaz, ini sibuk. Kenapa saya sampaikan persoalan-persoalan seperti ini, Pak? Saya sering ketemu ibu-ibu majelis taklim, muncul pertanyaannya hal-hal semacam ini. Jadi ini adalah kasus-kasus yang apa ya? Ada dalam keseharian kita, gitu ya. Kadang-kadang Ustaz, kan yang namanya hubungan suami istri itu adalah idkhal syai'in bi syai'in. Dalam pengertian masuknya idkhal, masuk. Kalau tidak masuk tapi keluar Ustaz, bagaimana itu hukumnya? Tuh, ada lagi kan? Ya. Kita tuh misalkan kalau dalam bahasa biologisnya, kita tuh bercumbu antara suami istri, tapi tidak melakukan hubungan suami istri, tapi sampai keluar. Bagaimana itu hukumnya? Maka ini hukumnya sama dengan orang yang melakukan hubungan suami istri. Apa artinya? Ikhtiyar kita, karena tadi dikatakan jangankan melakukannya, bahkan kita melihatnya saja ada nafsu syahwatiyah, itu akan menghapus
Lalu yang ketiga yang membatalkan puasa itu adalah setelah tadi makan dan minum. Yang kedua jima dalam pengertian yang melingkupi di dalamnya. Yang ketiganya adalah hilangnya syarat sah dan syarat wajib orang berpuasa. Seperti apa Ustaz? Syarat wajib puasa apa? Syarat wajib puasa pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga akal, yang keempat irodah atau puasa untuk melaksanakannya. Maka ketika tiba-tiba misalkan di bulan Ramadan seseorang terkena 4 ini, maka dia batal, tidak wajib puasanya pun juga. Ya, misalkan contoh, tiba-tiba jam 12 siang wis parak-parak nih 10 hari terakhir. Ya Allah karim Muhammad Rasulullah lebaran wis parek kian. Sedangkan lebaran wis parek anak kita wenten 13 maneh. Sing siji urung ketuku kelambine, sing siji urung ikine, sing siji urung ikine misalkan. Ya Allah ya Rob, ini Allah tidak adil amat ya ke saya. Ya Allah, padahal mas saya sholat tahajud sudah rajin, sholat taubat rajin, sedekah rajin, tapi kok kemungkinan amat rezeki kita ya Allah. Jangan-jangan Allah itu tidak adil ya sama saya. Ini kita lagi berpuasa, maka orang tersebut hakikatnya sudah murtad di hadapan Allah. Wa may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika humul khasirun. Artinya apa? Batal puasanya dan dia wajib kifarat, dia pun harus mengkodok di lain hari. Makanya itu syarat wajib dan syarat sahnya hilang, maka hilang wajib puasa. Nih, pertama, misalnya dikatakan murtad atau taghayyur niat, berubah niatnya. Misalkan ini umumnya kita, capek puasakin kita. Setelah buka baik, wes kita mah malas puasanya, capek. Ini dalam posisi puasa wajib, maka menurut para ulama dikatakan sudah batal puasanya di hadapan Allah. Kadang-kadang suka begitu ada. Kalau kita mah insya Allah tidak, apalagi kalau ibu-ibu di sini mah insya Allah. Yang terakhirnya tentu saja kedatangan haid dan nifas, maka itu batal puasanya, ya di sana maknanya. Lalu yang berikutnya al-junun. Junun itu apa Ustaz? Al-junun itu yakni hilang ingatan. Hilang ingatan. Hilang ingatan gimana Ustaz? Misalkan kita terkena penyakit, hilang aja, terus udah eling 2 jam saja kita jadi apa ya bahasanya ya, yang hilang ingatan, pokoknya ya. Maka stres, derajat tinggi sampai dia udah hilang rasa malunya, hilang segala-galanya.